Konseling kelompok, teknik role playing. Nama, Ersa Mutia Ardana, NIM 2010123120012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kalian apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, agar kita semakin akrab di sini, kita sebaiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Ersa Mutia Ardana, biasa dipanggil Ersa. Sekarang giliran kalian yang untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Hana Sajidah, biasa dipanggil Hana. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurhaliza, biasa dipanggil Ida. Perkenalkan, saya Dina Fitriana, biasa dipanggil Dina. Perkenalkan, saya Ahmad Jaya Maulana, dipanggil Jaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafauji, biasa dipanggil Pauji. Oke, di sini kan udah satu sama lain udah tahu nama-namanya ya. Semoga di sini kalian akan lebih akrab lagi. Oke, jadi kegiatan kita hari ini teman-teman ialah konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baik, jadi akan saya jelaskan. Konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan terhadap masalah yang sudah terjadi secara berkelompok, dan tentunya masalah yang kalian alami itu sama dalam satu topik. Tujuannya kita lakukan konseling kelompok hari ini tentu yang pertama untuk membantu menyelesaikan masalah yang kalian alami, kemudian untuk membantu teman-teman dalam memahami diri sendiri dan saling belajar berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya yang mempunyai masalah yang sama sehingga bisa menemukan solusi atas masalah yang diselesaikan dalam konseling kelompok. Jadi di sini adapun cara pelaksanaan konseling kelompok ini, yang pertama yaitu melakukan main peran dengan klien, menggunakan humor, mengkonfrontasi klien dengan tidak memberikan ampunan atau tidak menerima dalih. Selanjutnya membantu klien merumuskan rencana perubahan, melayani klien sebagai model peranan dan guru, menentukan batas-batas dan struktur konseling yang tepat dan jelas, menggunakan verbal shock dan sarkasme yang tepat untuk menentang klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Dan yang terakhir, terlibat dalam klien dalam mencari hidup yang lebih efektif. Dalam melaksanakan konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas yang harus kita semua patuhi. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana setelah keluar dari ruangan ini kita semua harus tutup mulut dan telinga, yang artinya pembahasan hari ini hanya sampai pada konselor dan semua anggota kelompok hari ini. Tidak ada yang bocor kepada siapapun. Kemudian asas keterbukaan. Jadi kita semua di sini diusahakan saling terbuka satu sama lain. Sebelum kita memasuki kegiatan lebih lanjut nih, alangkah baiknya kita memulai games terlebih dahulu ya, agar kalian semakin lebih akrab. Oke, setuju? Setuju. Oke. Jadi permainan ini yaitu dinamakan diawali dan diakhiri dengan kata benda. Contohnya yang pertama, saya akan memberikan sebuah kata dengan awal dan akhirnya kata benda yang saya sebutkan di akhir dengan kata bendanya itu menjadi kata awal yang saya tunjuk untuk kalian. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kipas angin itu berada di sebelah meja. Jaya. Meja itu di atasnya terdapat TV. Ica. TV itu
itu berada di samping lemari. Kak Dina. Lemari itu terdapat buku. Kana. Buku itu terletak pada atas komputer. Uji. Komputer itu berada di tengah-tengah kursi. Ya, oke, tepuk tangan semuanya. Bes. Nah, gimana tadi permainannya seru Semangat kan? Bu, semangat. Seru Bu. Nah, sekarang kita buat aturan dulu ya untuk proses konseling ini. Yang pertama, masalah yang diceritakan di sini tidak boleh diceritakan kembali di luar ruangan ya. Kembali pada asas kerahasiaan seperti yang saya bilang pada awal tadi. Yang kedua, kalian harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan tertib. Dan yang ketiga, saling menghormati antar sesama anggota kelompok. Jadi saling menghargai pendapat dan tidak boleh memotong pendapat anggota lain. Sampai sini paham? Nah, pada tahap selanjutnya adalah tahap transisi yang dimaksudkan tahap awal sebelum memasuki tahap kerja atau inti. Tahap ini untuk memastikan kesiapan dan rasa khawatir atau ketegangan konseli dalam melaksanakan konseling kelompok. Jadi pada pelaksanaan ini tidak perlu khawatir ya, kita di sini sama-sama belajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kan tadi kalian udah tahu ya tahap transisi itu apa. Jadi kalian siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, pertemuan dalam kegiatan ini kita akan menggunakan teknik bermain peran yang dinamakan role playing. Teknik ini dilakukan secara sadar dan berdiskusi tentang peran dan kelompok. Jadi kalian dan saya konselor sangat memegang peranan penting dan dapat menentukan masalah, topik untuk konseli, dapat membawa situasi role playing yang disesuaikan dari hasil need assessment konseli sehingga dapat disusun skenario bermain peran. Setelah itu mendiskusikan hasil dan mengevaluasi seluruh yang dirasakan oleh siswa setelah melaksanakan teknik ini. Baik, adapun teknik-teknik yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama ada teknik pemanasan, yang kedua teknik memilih partisipan, yang ketiga ada tahap mengatur setting dan tempat kejadian, yang keempat menyiapkan observer, yang kelima pemeranan, yang keenam diskusi dan evaluasi, yang ketujuh pemeranan kembali, dan yang kedelapan diskusi dan evaluasi, dan yang kesembilan berbagi pengalaman dan melakukan generalisasi. Nah, sekarang kalian dapat menyampaikan dan bercerita masing-masing masalah yang kalian hadapi sekarang. Oke, jadi masing-masing kalian dipersilakan untuk menceritakan permasalahannya. Dimulai dari cerita Kana. Oke, jadi di sini aku mau cerita banget. Jadi aku bentar. Bapak santai aja. Tarik nafas dulu. Oke, kita bawa santai aja ya di sini. Tarik nafas. Oke, bisa? Bisa. Ya. Jadi aku mau cerita kalau aku tuh insecure sama masa depan aku karena kan sekarang posisinya aku lagi magang. Jadi udah banyak ketemu orang yang masa depannya udah mulai terlihat. Jadi itu. Kalau Ica? Kalau aku sih lebih ke insecure kalau ada di kampus. Bukan insecure sih, lebih tidak percaya diri kalau muncul di banyak orang. Jadinya kalau di kampus tuh lebih suka
bersama circle saya sendiri daripada harus gabung banyak orang, karena mungkin karena efek pandemi online jadi saya tidak memiliki rasa percaya diri itu. Oke, baik. Selanjutnya Dina. Kalau dari saya itu kurang sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru. Karena saya akan menjalani magang kan, jadi saya perlu menyesuaikan diri. Jadi di sana saya cukup sulit untuk menyesuaikan lingkungan baru. Kalau Jaya. Kalau aku kurang percaya diri dalam hal mau ngedeketin cewek misalnya. Misalnya nih ceweknya berada di atas kita, misalnya dia lebih cantik, maksudnya dia cantik itu nggak sebanding sama kita. Oh iya. Iya, Oh, insecure gitu. iya, takut gitu. Mau ngedeketin kan takut. Sungkan. Ya, Iya, sungkan. sukan. Udah. Iya udah. Kalau Uji. Saya. Saya si Uji. Ji. Kalau saya tidak percaya diri tampil di depan orang banyak. Contohnya seperti presentasi kelas. Itu saya. Ya. Oke. Karena kalian sudah bersedia, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Nah, di sini kita sudah saling mendengarkan ya cerita satu sama lain. Lalu kita akan menentukan permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu pada konseling ini. Kalau dari saya sih bisa saja kalau mau mengangkat tentang kurangnya percaya diri atau sulit beradaptasi di lingkungan baru. Oke, jadi kita ambil permasalahan Dina ya. Gimana, setuju? Setuju. Oke. Oke. Nah, dalam permasalahan tadi kita memerlukan penanganan dengan suatu terapi atau teknik konseling tertentu sebagai media penyelesaian masalah tersebut. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik role playing, yaitu bermain peran dalam konseling kelompok. Karena role playing merupakan salah satu stimulasi di mana simulasi yang berarti berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Role playing merupakan salah satu metode pembelajaran sebagai bagian simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, peristiwa aktual, kejadian yang mungkin muncul di masa mendatang. Nah, adapun tahapan pada teknik ini, langsung saja kita memasuki pada tahapan yang pertama, yaitu kita kan sudah mengambil satu permasalahan tadi, yaitu permasalahan Dina. Lalu kita langsung saja masuk ke tahap 2, yaitu memilih peran. Nah, di sini saya akan membagikan peran yang dimana yang akan berperan itu ada Dina, Ica, Kana, dan Jaya. Dan Uji sebagai observer. Oke, gimana, setuju? Setuju. Saya setuju. Nah, selanjutnya kita akan mengatur setting tempat kejadian. Jadi tempatnya itu saya akan memilih tempat sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan yang baru. Oke, jadi ceritanya itu Dina sebagai karyawan baru dan Ica, Kana, dan Jaya itu sebagai karyawan lama. Dan Uji tadi sebagai observer atau pengamat. Baik. Oke. Tugas Uji itu yaitu mengamati saat teman-temannya bermain peran. Siap. Oke. Nah, langsung saja kita persiapan untuk pemeranannya itu kan udah saya bagikan di handphone kalian masing-masing ya. Iya, Kak. Mana? Oh iya. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Lupain. Mana Bu?
Itu sesuai sekali. lihat waktunya mungkin kami di sini ya. Iya di situ. Aku berada di samping kanan. Iya. Nah, Dina nanti masuk dari sini. Oh. Observer di sini. Oke, thank you. Izin tanya, Iya. jadi ini tak lama kemudian gitu-gitu itu dari Oh, kata-katanya itu nanti saya. oh iya, makasih. Ya, sama-sama. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, jadi ceritanya itu di sebuah perusahaan baru di kantor terdapat karyawan baru yaitu Dina. Dina belum ada. Iya. Kita ulang ya. Ya. Oke. Rolling action. Tahu nggak guys, katanya ada karyawan baru loh mau masuk. Wih, kita ada karyawan baru. Di cewek apa cowok ya? Katanya sih cewek ya, tapi nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Oh, gaji cewek deh. Ih, apaan sih? Permisi, apa ini benar ruangan administrasi ya? Oh iya bener, kamu karyawan baru ya? Iya, Bu. Oh nggak usah panggil bu, panggil mbak aja, kita seumuran. Oh gitu ya, Mbak. Oke, yuk kita keliling dulu bu. Iya tuh. Oh iya. Wah, ternyata cantik juga ya. Jadi yang kayaknya juga kelihatannya pintar. Pasti kamu PDKT-in ya. Oh sih, tapi aku nggak pede, aku nggak ini dia terlalu cantik buat aku. Loh, kok udah nyerah duluan sih? Coba aja dulu, kali aja berhasil. Dulu deh, dia mau temenan sama aku aja aku udah bersyukur, apalagi kalau dia mau lebih. Misi. Ya. Lama banget ya Ica. Ini mana Ica ya? Belum makin. Belum mau. Gimana, udah pada kenalan belum sama karyawan baru? Belum nih, tadi dia cuma lewatin kami doang. Iya, kayaknya dia nggak mau temenan sama aku, Cak. Ih, nggak boleh gitu. Dia baik kok, sopan lagi. Namanya aja masih baru, wajar aja kalau malu-malu. Iya sih, yaudah kita lihat dulu aja nanti. Iya. Mereka pun mulai mengerjakan tugas masing-masing. Saat jam istirahat tiba, mereka berbincang-bincang bertiga merencanakan mau makan di mana. Di Jang-jang. Starbucks. Dina sedang melihat ke arah mereka bertiga dan bingung harus makan kemana karena belum tahu tempat makan di sekitar sini. Dina pun ragu untuk bertanya karena ia masih malu dan sungkan. Ica yang sadar pun mulai mendekati Dina dan mengajak untuk makan bersama. Dina pun mengiyakan. Setelah itu Ica memperkenalkan Kana dan Jaya kepada Dina. Ini karena nih namanya. Hai Mbak Kana. Jaya. Halo Mas Jaya. Mereka akhirnya makan bersama walau Dina tidak banyak bicara. Kalau ditanya cuma angguk dan tersenyum. Tetapi Ica Jaya Kana mencoba untuk membuat Dina nyaman berkomunikasi dengan mereka.
kita kecintaan. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, jadi kita akan masuk evaluasi. Bagaimana observer? Menurut saya Bu, karakter Dina itu sudah pas, Ya, cuman belum mendalami perannya. oke. Jadi saran saya Bu, bisa nggak kalau Ica yang memerankan sebagai Dina? Oh, jadi setelah ini kita akan melakukan kembali ya pemeranan ini, tapi tokoh Ica dan Dina itu, peran Ica dan Dina itu ditukar. Kayak gimana? Ica dan Dina setuju? Setuju. Oke, kita coba lagi. Ulang. Serius nih, serius. Terus nih. Bisa-bisa. Oke, udah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Kamera rolling action. Guys, tahu nggak? Hari ini katanya ada karyawan baru loh. Wih, berarti kita ada teman baru dong. Iya, cewek apa cowok ya? Katanya sih cewek ya, tapi nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Moga aja cewek deh. Iya, apaan sih? Permisi, ini benar ruangan administrasi bukan? Oh iya benar, kamu karyawan baru ya? Iya bu. Oh jangan Bu, panggil Mbak aja, kita kan seumuran. Iya deh mbak. Oh ya, kamu ikut saya dulu ya. Oke. Ternyata dia cantik juga ya. Iya sih, kayaknya juga kelihatannya pinter ya. Pasti kalau mau PDKT kan. Mau sih, tapi aku nggak pede mau ngedeketin dia. Dia terlalu cantik buat aku kan biasa aja. Mau udah nyerah duluan sih, ya coba aja dulu kali aja berhasil. Kayak dulu deh. Dia mau jadi temen aku aja, aku udah bersyukur, apalagi dia mau lebih loh. Gimana? Sudah kenalan belum sama dia? Cantik banget ya orangnya. Belum, tadi dia cuma lewat doang. Iya, dia kayaknya nggak mau temenan sama aku. Ih, jangan nyimpulin begitu. Dia baik kok, sopan lagi. Kali aja dia masih malu-malu, kan masih awal. Wajar aja. Ya sih. Ya udah lah, ntar kita lihat aja. Mereka pun mulai mengerjakan tugas masing-masing. Saat jam istirahat tiba, mereka berbincang-bincang bertiga merencanakan mau makan di mana. Dina sedang melihat ke arah mereka bertiga dan bingung harus makan kemana. Oh ya. Karena belum tahu tempat makan di sekitar sini. Dina pun ragu untuk bertanya. Ica pun ragu untuk bertanya karena ia masih malu dan sungkan. Dina yang sadar pun mulai mendekati Ica dan mengajak untuk makan bersama. Ica pun mengiyakan. Setelah itu Dina memperkenalkan Kana dan Jaya kepada Ica. Mereka akhirnya makan bersama walau dia tidak banyak bicara, kalau ditanya cuma angguk dan senyum. Tetapi Dina Jaya Kana mencoba untuk membuat Ica nyaman berkomunikasi dengan mereka. Oke, selesai. Tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Kita akan lanjut kepada kegiatan selanjutnya. Karena kita tadi sudah memainkan peran, bagaimana perbandingan kalian di dunia nyata dengan yang kalian perankan tadi? Apa kesimpulan dan perbandingan kalian? Menurut pendapat kalian, apa yang kan tadi tentang cerita Dina, apa yang Dina rasakan setelah memerankan permainan tadi? Apakah itu sesuai dengan Dina yang sebenarnya? Kurang lebih begitu sih. Jadi saya punya planning ke depannya untuk menghadapi rekan kerja saya selanjutnya. Oke, kalau Ica bisa merasakan di posisi Dina. Oh bisa merasakan sungkan dan malu. Oke, kalau menurut Jaya dan Kana bagaimana? Ya itu sesuai sama aku ya. Aku kan kurang pede kalau mau ngedeketin cewek, kalau ketemu cewek baru. Sungkan apalagi kalau cewek yang cantik ya kan. Iya. Kalau Kana gimana?
Kalau aku sih ya sama sih, kayak sesuai aja sama aku yang aslinya. Menurut observer, pemeranan yang pertama dan kedua itu bagaimana? Sama-sama bagus sih menurut saya. Apakah sesuai penokohan mereka? Kalau Didina tadi kurang cocok sih. Yang cocok bagian jadi yang mana? satu atau kedua? Yang satu. Oh iya, berarti Dina cocok di Dua. dua. Oke. Dari pemeranan tadi kalian dapat berbagi pengalaman, misalnya tentang bagaimana kalian mengalami kesulitan dalam bertemu dengan lingkungan yang baru dan teman yang baru, dan kalian tahu apa yang harus dilakukan supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, pasti kalian sudah mulai paham kan dengan melakukan penyelesaian masalah melalui teknik ini. Iya. Sudah paham? Paham. Oke. Baik, karena kita sudah melakukan konseling kelompok dengan teknik role playing dan penyelesaiannya, dapat kita akhiri diskusi konseling kelompok ini dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kalian sekarang dapat memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan pada hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyampaikan kesan dan pesannya? Ya, saya boleh deh. Oke, silakan Ica. Untuk kesannya terima kasih karena saya baru tahu ada cara mengatasi hal ini dengan cara yang seperti ini, karena baru tahu, dan terima kasih sudah mengenalkan cara tersebut. Habis itu untuk kesannya mungkin lebih ke siap aja sih untuk kesemuanya, karena kayak terlihat kita agak canggung dengan prosesnya, jadi semoga nanti bisa dikomunikasikan tentang hal-hal tersebut agar bisa lebih lancar dan baik. Terima kasih. Hei, ada yang mau lagi? Itu udah mau Oh iya, udah cukup. Oke, terima kasih banyak. Sekarang jadi penutup kegiatan kali ini, saya akan simpulkan bahwa konseling kelompok ini dengan menggunakan teknik role playing adalah salah satu cara yang efektif membentuk sekelompok individu yang mengalami permasalahan interaksi antar sesamanya. Jika permasalahan sifatnya khusus atau berbeda faktor penyebabnya, maka konseling kelompok realitas adalah media yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan role playing melalui konseling kelompok, konseli akan mampu mengatasi permasalahan kurangnya kepercayaan diri pada dirinya dengan memainkan peran tersebut, serta mampu membantu memecahkan permasalahan serupa pada teman-temannya yang lain. Sampai sini bisa kita tutup ya. Iya. Nah, jadi sebelum kita mengakhirinya, langkah baiknya kita kembali berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Jika kalian masih memiliki permasalahan yang serupa atau yang lain, dapat kita buat perencanaan pertemuan untuk kelanjutannya ya. Oke. Saya tutup.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.